Sebuah hutan jati yang berada di wilayah Mojokerto ini menjawab dan membuka tabir akan adanya kerajaan besar yang menguasai Nusantara waktu itu, yaitu Majapahit. Seiringnya waktu, hamparan hutan ini ditebang guna membuka lahan pertanian dan hunian. Semua elemen masyarakat dalam masa penjajahan saling bersatu padu menggali tanah untuk sekedar syarat dari pendirian pondasi rumah. Dan disitulah bukti peradaban kuno terungkap. Satu situs yang ditemukan belum tertangani di tempat lain dengan jarak yang tidak begitu jauh mengabarkan bahwa mereka juga menemukan situs yang lain. Dari hari ke hari, bertambahnya waktu, hampir semua penduduk menemukan peninggalan kerajaan kuno ini. Minimnya pengetahuan akan nama dari sebuah artefak dan fragmen, mereka pun menamakan hasil temuannya dengan nama yang biasa dalam nama-nama tokoh, yaitu dalam cerita, legenda, dan dongeng. Seperti nama Damar Wulan, Kencono Wungu, Putri Cempo, sampai ke nama Minak Jinggo. Kita ketahui bersama bahwa untuk mengetahui keadaan kerajaan Majapahit pada waktu itu, prasasti dan kakawin naskah Nagarakretagama lah yang bisa menjawabnya. Naskah Nagarakretagama adalah satu-satunya kitab kuno yang menjadi bukti tekstual yang valid akan kebenarannya. Dikarenakan naskah yang ditulis oleh Empu Prapanca tersebut diciptakan pada masa keemasan Majapahit dalam pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa juga banyak naskah-naskah kuno yang beredar dan sudah ditemukan, seperti naskah Babat Tanah Jawa, Serat Damar Wulan, Kidung Wargasari, bahkan yang fenomenal pun yaitu seperti naskah Pararaton, yang mana semua naskah-naskah tersebut dibuat pada masa jauh sesudah runtuhnya Majapahit. Banyaknya nama-nama tokoh di dalamnya yang seakan menjadi tokoh fiktif sebagaimana pada lakon drama atau ludruk Jawa Timuran. Meskipun tokoh-tokoh tersebut belum diketahui secara pasti akan ada dan tidaknya pada masa kerajaan Majapahit, dikarenakan tidak tercantum atau tertulis dalam kakawin Nagarakretagama, tetapi faktanya sampai sekarang tempat petilasannya ada di sekitar kita. Kenapa itu bisa terjadi? Seperti yang kami terangkan di awal, bahwa nama tokoh itu tercipta diduga karena ketidaktahuan orang-orang zaman dahulu atas nama dari sebuah artefak, baik itu arca, prasasti, dan lain sebagainya. Kita coba ambil salah satu contoh pada temuan candi yang ada di desa Ungaran Trowulan Mojokerto ini. Candi ini diberi nama situs Minak Jinggo. Kenapa dinamakan Minak Jinggo? Atas dasar apa memberi nama Minak Jinggo? Usut punya usut, ternyata
berawal dari ditemukannya sebuah arca yang cukup besar di tempat ini, yang saat ini arca tersebut berada di Museum Trowulan. Dan arca inilah oleh masyarakat sekitar dinamakan Arca Minak Jinggo. Padahal menurut keterangan dari Pusat Informasi Majapahit atau Museum Trowulan, arca ini merupakan arca Garuda. Arca Garuda ini disebut sebagai Arca Minak Jinggo oleh penduduk setempat. Dalam catatan Belanda, arca ini disebut Mahakala dan Bhairawa, yang memiliki ciri-ciri berwajah raksasa, mata melotot, upawita berupa ular, dan tangan kanan memegang belati. Dengan melihat ciri lain yang tidak disebutkan dalam catatan Belanda, diduga arca Minak Jinggo merupakan arca Garuda. Ciri-ciri lain adalah badannya bersayap, kaki bertaji, dan bagian mulutnya patah, diduga merupakan paruh. Dari keterangan barusan, jelas sekali bahwa penamaan situs Minak Jinggo bukan berarti adanya tokoh Minak Jinggo di sini, namun nama tersebut tercipta atas dasar adanya arca Garuda yang oleh masyarakat dinamakan Arca Minak Jinggo. Yang seakan sampai saat ini, candi ini merupakan peninggalan dari seorang nama tokoh Minak Jinggo, raja dari kerajaan Blambangan, Banyuwangi. Jadi bisa saja semua objek situs cagar budaya yang diberi nama dari nama-nama tokoh-tokoh fiktif terjadi akibat dari pemberian nama oleh masyarakat sekitar yang meskipun tidak ada inskripsi yang kuat untuk diteliti akan kebenaran dari nama tokoh tersebut. Apapun yang terjadi, semua pasti ada manfaatnya. Ibarat kemasan, buatlah suatu kemasan yang menarik mungkin agar semakin dikenal oleh masyarakat. Sejarah adalah kemasan dari bangsa ini. Semakin kita menghargai dan menjaga atas karya dari para leluhur kita, maka disitulah bangsa ini akan tetap pada jati dirinya sebagai Nusantara yang cerdas, hebat, tangguh, dan maju. Karena kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsanya, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsa tersebut. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.